Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan pagi ini Bapak akan memberikan sebuah video stimulus dengan materi adalah integrasi dan reintegrasi. Materi ini sangat penting karena kelanjutan dari materi kemarin. Materi ini bertujuan adalah menyatukan perpisahan yang sudah ada, konflik itu solusinya adalah reintegrasi. Nah, maka simak baik-baik video ini karena bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 5. Bab 5. Integrasi dan reintegrasi sosial. Tujuan pembelajaran. A. Mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. B. Mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. C. Mengidentifikan pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. D. Mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Peta konsep. A. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. B. Perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. C. Pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. D. Reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. A. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Masyarakat di pasar tradisional saling memahami kebutuhan satu sama lain sehingga memiliki suatu keterikatan tertentu. Faktor-faktor integrasi sosial. Homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, masyarakat asal penduduk asli. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi kursif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara kursif kekerasan. Dari sisi integrasi fungsional, suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil laut. Proses integrasi sosial. Akulturasi. Menurut Kuncharaningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Akomodasi. Surjono Sukanto mengartikan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Grebek Sudiro adalah salah satu contoh dari bentuk akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Grebek Sudiro dilaksanakan dalam menyambut Tahun Baru Imlek di Kota Solo. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. 1. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. 3. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. 4. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 5. Perkawinan campuran amalgamation. 6. Adanya musuh bersama dari luar. 7. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan.
Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Petani yang melek internet merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang menguntungkan masyarakat. B. Perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Perdamaian, konflik dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika terjadi suatu konflik maka ada upaya untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian memiliki pengertian yang sangat beragam. Integrasi atau kohesi sosial. Secara realistis, integrasi sosial berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro. Kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda. Gambar menunjukkan pasukan Belanda di Indonesia. Perjalanan masa lalu yang pernah dijajah oleh bangsa lain, seperti penjajahan Belanda terhadap Indonesia, dapat menjadi unsur terwujudnya integrasi sosial. C. Pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Pemulihan, recovery. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Rekonsiliasi. Pada pasal 37 Undang-Undang yang sama, ayat 2, berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi, pranata adat dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Reintegrasi sosial. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. D. Reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Kompromi merupakan salah satu sarana untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul akibat konflik.
아까 오시면 단속장도 하려고 지금처럼 우리가 무게만 들어가면 안 돼, 들어가면 안 돼. Demikianlah video pembelajaran sosiologi kelas 11 semester 1 dengan materi integrasi dan reintegrasi sosial. Semoga bermanfaat dan terima kasih.